Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SDM PKH Kabupaten Pandeglang. Pandeglang ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang mempunyai ikon yaitu badak bercula satu yang berada di ujung kulon. Kami merasa bangga mempunyai ikon badak bercula satu dan menjadi kebanggaan Kabupaten Pandeglang. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan rekan-rekan SDM PKH. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Erma Yulisda, saya pendamping PKH di Kecamatan Karangtanjung. Di sini ada di samping saya, silahkan Bapak perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Amin, wilayah dampingan di Kecamatan Majasari, khususnya di Kelurahan Pagar Batu dengan jumlah dampingan 341. Ya, Bapak silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Muslim. Kebetulan saya bertugas di Kecamatan Mandalawangi dengan jumlah dampingan saya 320 KPM. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Erma. Perkenalkan, nama saya Iim Suherlina. Kebetulan saya bertugas di Kecamatan Pandeglang yang berada saat ini di sini. Ini wilayah Kecamatan Pandeglang dan tepatnya ada di Kelurahan Babakan Kalanganyar dan Kadomas. Seluruh dampingan saya berjumlah 389 orang. Ya, itu tadi ada Pak Amin, Pak Muslim, dan Bu Iim. Nah, kita akan berbincang-bincang nih, Bu, Pak, PKH di Kabupaten Pandeglang. Mungkin kita ada suka duka gitu kan di lapangan sudah pasti ya Bu ya, Pak. Ya. Nah, kalau saya ya paling suka itu sukanya KPM itu dekat banget gitu kan dengan pendamping ya, keluh kesah sampai masalah-masalah pribadi gitu kan, mereka curhatnya sama pendamping gitu kan. Kalau dukanya cuma satu sih sebetulnya, ketika graduasi mereka nggak mau. Nah, akhirnya kita tempuh dengan mengajak gitu kan koordinator kabupaten atau rekan sejawat untuk memberikan motivasi agar mereka mau keluar dari program ini. Nah, untuk teman-teman apa sih sukanya dulu nih untuk Pak Amin? Apa sukanya dulu nih? Yang jelas kalau sukanya sih banyak ya yang saya alami, karena kami bertugas sebagai pendamping itu dari kohor atau angkatan 2009. Dari awal dari awalnya ada PKH, saya orangnya yang pertama mungkin menjadi pendamping PKH karena di kohor 2009. Jadi hampir sudah 13 tahun saya jadi pendamping PKH. Cukup lama ya Pak ya, 13 tahun? Ya, lumayan lama lah kalau bilang lama gitu, karena kan sudah 13 tahun ya. Bu. Jadi sukanya itu ketika kita pas ke lapangan menemui KPM penerima bantuan PK. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Erma tadi. Kalau ada keluhan, keluh kesah itu tidak mengadu siapa-siapa, ngadunya ke pendamping, karena kita sudah dianggap saudara, sudah dianggap anak, sudah dianggap keluarga oleh KPM tersebut, dan kita juga sebaliknya seperti itu. Jadi kita saling misalkan tidak ada pembatas antara pendamping PK dan KPM, malah menyatu dan semua keluhan dari KPM itu sukanya itu. Intinya silaturahmi ya Pak ya, silaturahmi yang erat antara KPM dan pendamping. Jadi seolah-olah mereka itu tidak canggung gitu lah, tidak menganggap kita itu adalah pendamping yang harus dihormati, tidak ya. Enggak, jadi semuanya kita berbaur ya, berbaur dengan seperti keluarga sendiri ya. Alhamdulillah ya. Kemudian siapa lagi? Ya. Kalau saya memang merasa sangat senang ya ketika berada di lapangan. Ya karena itu tadi rasa kekeluargaan dan silaturahminya itu terbangun dengan erat. Ya. Apalagi ketika kita melaksanakan P2K2, mereka sangat antusias untuk mengikutinya. Ya. Gitu. Karena di P2K2 ini kita belajar bersama. Yang kita bahas itu ada 5 modul. Ya. Tapi yang utama yang saya ajarkan itu yang pertama adalah
yang tentang pengelolaan keuangan, yang sesi P2K2 yang modul PKPU ya Bu ya, kalau kita singkat PKPU itu yang paling mereka antusias karena bagaimana mereka diajarkan untuk mengatur keuangan mereka supaya cukup walaupun penghasilan pendapatan keluarga mereka itu tidak sebanding dengan pengeluarannya, tapi kita tekan agar jangan sampai besar pasak daripada tiang dan mereka bisa untuk menabung seperti itu. Dan alhamdulillah kalau di dampingan saya itu Bu, kemarin saja yang graduasi sudah ada. Ada di wilayah Kecamatan Pandeglang itu ada 8 orang. Alhamdulillah. Di tahun berapa itu Bu Im? Di tahun 2022 di bulan Januari. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Itu ada rasa kepuasan tersendiri ketika mereka mau graduasi secara mandiri tanpa kita paksa, itu yang tanpa yang kita paksa itu mereka merasa sudah mandiri, sudah siap untuk graduasi tanpa kita suruh. Nah, karena mungkin dari P2K2 itu nyampe ke mereka pesannya seperti itu. Mungkin di wilayah dampingan saya itu seperti itu, Bu. Gitu. Berarti ada pengaruhnya dari P2K2 itu untuk membangun sangat. Kemandirian gitu, agar KPM itu mandiri gitu kan. Memotivasi mereka juga untuk lebih maju agar tidak terlalu mengandalkan bantuan sosial karena kita tahu ketika mereka ada perubahan ekonomi otomatis mereka itu harus sadar bahwa ada banyak di bawah mereka yang masih belum mendapatkan program ini. Seperti itu. Kalau dengan Pak Muslim sukanya apa itu Pak? Di Kecamatan Mandalawangi ya Pak ya tadi ya? Silakan Pak. Terima kasih Bu Erma atas kesempatannya. Terima kasih. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, prinsipnya pada semuanya sama, memang disuka dan dukanya. Tapi bagaimanapun juga setiap daerah pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan mengenai program PKH. Khusus di Kecamatan Mandalawangi, saya kurang lebih ada 15 desa cakupannya satu kecamatan itu, yang pada intinya saya alhamdulillah dari tahun 2009 dengan Pak Amin menjadi pendamping PKH ini, alhamdulillah sampai saat ini kebanyakan sukanya daripada dukanya. Karena apa? Karena pekerjaan pendamping sosial ini sangatlah berharga ya, dan mempunyai pengharapan yang jelas. Ketika kita di lapangan sangat banyak sekali kita temukan beberapa permasalahan dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya. Baik itu dengan aparatur desa dan juga dengan pihak dinas sosial itu sendiri. Hal-hal yang paling unik yang kami temukan di lapangan itu sampai sekarang itu, bahwa karena ini program PKH ini emang jadi dominan di masyarakat ya, terutama PKH ini semua orang mau menjadi pengen mendapatkan program PKH. Nah itu kelemahan kita, itu kita nggak bisa memfasilitasi atau jadi mereka itu di masyarakat banyak yang mau mendapatkan PKH, tapi semuanya kan kembali kepada peraturan yang berlaku ya gitu. Nah itu, tapi kendala-kendala yang lain di lapangan saya kira sama yang dikatakan oleh Pak Amin tadi, bahwa kita kemudian ya kalau masalah infrastruktur ya Bu Im ya, kami itu tadi emang dari sini kurang lebih dari pusat kota udah kurang lebih 20 km ya 20 kilo ke arah Mandalawangi, tapi semua itu tidak jadi menjadi ganjalan buat kami. Semuanya kami happy menjalankan dengan ikhlas dan juga tetap semangat. Kendala-kendala di lapangan saya kira nggak jauh berbeda dengan teman-teman saya di lapangan. Artinya apa? Kami sebagai pendamping PKH merupakan bagian daripada keluarga KPM PKH. Segala sesuatu hal mereka sampaikan ke kita, tidak siang, tidak malam. Makanya alhamdulillah 24 sampai saat jam ini ya Pak ya, call center ya. Ya call center sampai saat ini alhamdulillah KPM itu jangankan siang, malam pun kita terlalu terbuka HP itu Pak. 24 jam on time. Bukan permasalahan PKH aja Pak yang kita masalah pribadi juga ya. Pribadi juga kita keluarga juga kita naungi, dikasih kita pemahaman. Mungkin saking gitu mereka nyaman ya ke saking kita ya. Saking nyamannya dengan kita.
Nah, alhamdulillah sampai saat ini emang program PKH banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat ya. Apalagi di Pandeglang yang notabene-nya mungkin garis kemiskinannya masih rendah gitu. Makanya dari ini tidak kalah pentingnya dari tim pemerintah juga, dari Kabupaten Pandeglang, baik Bupati maupun Kepala Dinas Sosialnya juga mempunyai peranan aktif untuk membantu terselenggaranya program PKH ini dengan lancar. Dibuktikan bahwa Sejauh mana alhamdulillah, itu Pak peran pemerintah daerah dalam PKH di Pandeglang Yes. atau di kecamatan Bapak sendiri gitu Ya. kan? Alhamdulillah perhatian pemerintah baik dari desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten sampai saat ini perhatiannya begitu besar. Ya, dengan didukung oleh beberapa bantuan-bantuan, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak desa, ya, terus pihak kecamatan, dinas sosial, apalagi dengan kabupaten, semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Dan ya. alhamdulillah Dan ya di alhamdulillah, tahun 2021 ya. Ya, kita mendapatkan inventaris motor ya. Ya, Randis ya. Randis, kita diberikan Randis oleh Pemda Kabupaten Pandeglang. Dan alhamdulillah juga Dinas Sosial sangat mengapresiasi kinerja kita di lapangan dengan memberikan reward Ya. kepada para pendamping yang berprestasi seperti itu, kategori yang rajin P2K2, ada juga yang menggraduasi terbanyak, itu kita diapresiasi. Ya. Dan itu memberikan semangat tambahan bagi kami bekerja di lapangan. Oh iya, sebelumnya sahabat sosial, ini Bu Im ini salah satu yang mendapatkan reward dari ke Pemda ya, dari Pemda, yaitu berupa penghargaan ya Bu Im. Bisa Ya. diceritakan Bu Im bagaimana rasanya mendapatkan reward dari pemerintah daerah tentang kinerja Bu Im selama di PKH ini? Ya, pokoknya saya sangat senang sekali, sangat mengapresiasi karena memang sebenarnya kita bekerja itu tidak mengharapkan istilahnya Imbalan ya? imbalan Nah. dari pemerintah seperti Iya. itu ya, karena kita mencintai pekerjaan kita. Nah, Tapi memang ketika dikasih apresiasi yang tinggi itu menjadi semangat tambahan ya untuk kami bekerja lebih giat, lebih keras untuk mencapai KPM itu bisa mandiri dari program seperti itu sih. Tujuan yang utama kan itu ya, merubah Yeah. mindset, Yeah. pola pikir masyarakat, nggak hanya ingin diberi, Yeah. tetapi ya kemiskinan ini ya tugas kita bersama. Bagaimana kita jangan mengandalkan bantuan terus gitu dari pemerintah, tetapi ya masyarakat sekitar juga harusnya menyadari bahwa ini tugas kita bersama, Yeah. seperti itu. Nah, ngobrol-ngobrol nih dari tadi, sebetulnya banyaknya mata pencaharian dari KPM sendiri itu apa? Kalau di saya di Kelurahan Juhut itu ada yang petani sayuran, biasa kan di gunung ya. Iya, iya. Dampingan saya tuh di gunung, jadinya mereka itu berkebun. Terus ada juga yang buruh bangunan dan buruh harian lepas. Kalau di kecamatan yang lain bagaimana nih? kalau di Majasari, khususnya di dampingan saya di Kelurahan Pager Batu, sama juga saya di lereng kaki Gunung Karang ya. Ya, berbatasan Tapi di gitu Iya. ya Bawah Pak ada Amin ya. ya yang penghasil Nah, pengrajin apa sih itu kayak justru gitu saya ya mau namanya ya? menceritakan masalah apa yang ada di dampingan saya, yaitu ada satu anyaman yang merupakan pekerjaan atau home industry ya, jadi udah pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi dari bambu bahannya dia itu bikin anyaman, kalau bahasa dari sini itu asupan gitu kan, Boboko ya Pak Amin ya. boboko, higit gitu kan. Nah, kalau bahasanya kipas ya, Kipas. lampu. Iya. Itu hampir semua yang mendapatkan bantuan PKH, sampingannya alhamdulillah itu pengrajin Apakah Anyaman bambu. Anyaman bambu. mereka itu jadi apa ya, Bu, sampingan atau memang pencahariannya itu, mata pencahariannya Pak Amin? kami kan sudah menekankan jangan sampai bantuan PKH itu jadikan mata pencaharian. Jadi tetap kalau lagi usaha dulu gitu. Walaupun tidak misalkan Enggak, maksudnya gini, apakah yang memang
dia bergantung dari hasil jualan itu untuk kehidupannya sehari-hari, atau itu usaha sampingan, atau misalkan pokoknya itu bertani, punya usaha misalkan anyaman begitu. Ya. Jadi di sampingan, tapi kan itu merupakan sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, Bu. Oh, begitu. Jadi sudah menjadikan kegiatan sehari membuat anyaman itu dari bambu itu. Dan emang hasilnya emang bisa dijual keluar, ada yang pengepul. Jadi pada datang ngambil dari hasil anyaman si KPM tersebut dijual ke pengepul. Dengan adanya misalkan sampingan kerjaan itu tadi itu, jadi tidak tergantung ke mengharapkan bantuan saja. Walaupun misalkan bantuannya misalkan agak lambat pencairan, tapi dia masih punya untuk bertahan hidup dari pekerjaan itu gitu. Kalau di kecamatan yang lainnya gimana nih? Ya, kalau untuk yang di Kecamatan Pandeglang ya kebanyakan memang tadi sama sepertinya kayak buruh bangunan, terus ya asisten rumah tangga juga ada yang bergerak di perdagangan kayak gitu, petani juga ada. Tapi yang khusus di Babakan Karanganyar ini mereka pengrajin pembuatan emping sama opak, ya? bukan opak Pak, tapi dari rangginang. Oh, rangginang. Nah, yang terkenal rangginangnya. Jadi kalau kawan-kawan mau cari rangginang, datang aja ke wilayah kami. Ya. Kalau di Mandalawangi gimana Pak? Saya kira kultur budaya Mandalawangi mungkin agak berbeda ya dengan teman-teman yang lainnya, karena kami di Mandalawangi kebanyakan dari pertanian dan perkebunan. Jadi kembali lagi kepada tujuan kita PKH bagaimana merubah mindset pola pikir KPM supaya tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Dengan salah satu caranya itu kita bagaimana melakukan pembinaan melalui P2K2, bagaimana mereka bisa mandiri dalam hal ekonomi sosial mereka sendiri. Ya alhamdulillah sampai saat ini sudah beberapa KPM sudah melakukan graduasi ya di kecamatan kami di Mandalawangi. Contohnya ada satu KPM yang sampai saat ini penghasilannya itu melebihi penghasilan pendamping. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi mereka setiap mendapatkan PKH mereka menabung dan mereka berdikari sendiri untuk mencoba membuat usaha sendiri. Dijadikan modal. Dan alhamdulillah mereka dia sekarang sudah mempunyai agen ayam. Waduh. Agen ayam yang super. Dan itu yang sudah graduasi apa ya? Yang sudah graduasi. Oh, alhamdulillah. Gitu. Makanya tadi pendapatannya melebihi pendapatan pendamping. Dan kita itu ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi barometer. Nah, dari situ dari situ kita sebagai pendamping pasti merasa bangga ya dengan berhasil. KPM yang graduasi mandiri kemudian mempunyai usaha sendiri. Nah, memang itu tujuannya dari PKH yaitu mensejahterakan keluarganya sendiri KPM. Gitu tuh. Bebas, jangan kita tidak tergantung dari bantuan pemerintah. Jangan hanya diberi, tapi kita harus memberi. Jangan di atas, kita harus tangannya di bawah. Jangan di bawah terus, harus di atas. Nah itu, ya mungkin itu yang. Ya. Nah, terus jangan selanjutnya nih, apa sih yang belum kita, misalkan kita ada ini nih target nih gitu kan, target apa yang selama ini belum kita capai gitu tuh untuk KPM gitu. Kalau dari saya Bu Erma, harapan dari saya itu kita sebagai pendamping diberikan pelatihan untuk menciptakan ekonomi kreatif kepada KPM PKH. Ya misalkan kita dikasih pelatihan membuat hantaran atau membuat sapu dari injuk itu tujuannya ya untuk agar mereka ini para KPM bisa kita tularkan juga ketika kita dikasih pelatihan di kelas seperti itu, kita bisa menularkan ke mereka dan akhirnya bisa membangkitkan ekonomi mereka juga seperti itu. Itu yang saya harapkan sih sebenarnya itu. Tapi pengalaman saya di P2K2 itu saya setelah P2K2 itu atau sebelumnya saya menyelipkan itu. Jadi saya ambil mitra gitu. Misalkan ke LKP misalkan ke yang ininya hantaran nih. Jadi
si ibu-ibu KPM itu kita buat hantaran satu item aja. Misalkan bawa sarung, semua bawa sarung, jadi semua bisa kita yang fasilitasi bahan-bahannya gitu. Nah, diharapkan mereka itu bisa menjadikan dari hasil hantaran itu dia tidak, misalkan setidaknya ya, tidak untuk meminta jasa orang, tapi dia bisa buat sendiri. Nah, itu. Wah, Dan kayaknya seru sekali ya Bu Irma ya seperti itu. Selanjutnya pengen dibuat ini sih rencananya gitu kan, yang kedepannya gitu kan, dibuat kelompok gitu kan. Boleh ya, kami nanti ikut ya Bu Irma. Boleh. Hantaran kebetulan ada teman saya juga yang di LKP gitu kan, saya merekrut mereka minta bantuan dan tanpa sepeser pun mereka diberi imbalan. Itu ya. Nah, itu dengan ikhlas, alhamdulillah kita pendekatan, alhamdulillah sudah berjalan. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga untuk yang lainnya, keterampilan yang lainnya akan saya berikan gitu kan. Sebagai harapan kami dari pendamping PKH ya, terutama dengan bahwa untuk tujuan kami itu graduasi mandiri, kami mengharapkan kepada pihak pemerintah baik daerah maupun pusat, bagi yang sudah graduasi mandiri ke depan supaya bisa difasilitasi segalanya, karena mereka merupakan ikon program PKH Kabupaten Pandeglang yang sudah mempunyai nama ya Bu Irma. Jadi gimana yang graduasi mandiri tidak ditinggalkan gitu Pak. Jadi difasilitasi oleh program-program pemerintah, mereka terus diberdayakan supaya tidak kembali lagi kepada KPM PKH gitu. Gitu, jadi yang sudah sejahtera jangan sampai lagi ke turun ke kemiskinannya lagi seperti itu. Satu lagi Bu Irma, info terbaru, karena kan baru saja selesai penglabelisasian ya. Penerima PKH yang di Pandeglang semua sudah dilabelisasi. Mudah-mudahan dengan adanya labelisasi, tingkat kesadaran untuk graduasi itu bertambah atau meningkat gitu ya dengan adanya labelisasi. Mungkin itu saja. Ya, di setiap rumah diberikan labelisasi bahwa ini adalah menandakan bahwa penerima PKH atau bantuan yang lainnya. Sepertinya menarik juga ya, karena mudah-mudahan kalau yang susah untuk graduasi dengan adanya labelisasi, mudah-mudahan mereka menyadari bahwa program PKH bukan untuk kalangan yang menengah ke atas seperti itu ya. Betul. Nah, mungkin itu bincang-bincang kami sebagai SDM PKH Kabupaten Pandeglang. Tetap semangat, sekerja ikhlas. Dan PKH Pandeglang sip, santun, integritas, profesional.